Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, semuanya beranugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini, baik saudara ada di rumah ataupun siapapun yang menonton channel ini, biar anugerah Tuhan menyertai kehidupanmu sampai saat ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada satu dilema yang begitu sangat kita membingungkan. Kalau kita melihat ada banyak dari media massa, kontradiksi antara si A, si B, antara tokoh agama sana sama tokoh agama di sini, antara organisasi sana sama organisasi sini, bahkan para anak-anak Tuhan dan sebagainya. Tapi satu alasan yang saya mengambil keputusan, saya juga harus bertobat. Kenapa saya katakan saya harus bertobat? Tadinya saya sudah mempersiapkan gereja dengan menyemprot semuanya, dengan membersihkan, mensteril, membeli alkohol untuk nanti mensteril seluruh jemaat, menggunakan nano untuk supaya menyemprot wajah jemaat untuk menghilangkan kuman-kuman. Kita sudah menyiapkan semua steril yang ada di depan sana. Tapi satu hal, ketika saya mulai membaca firman Tuhan, saya terkejut dan saya minta ampun kepada Tuhan, yaitu didapat di Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Satu sisi dikatakan harus tunduk kepada pemerintah. Bahkan dikatakan sangat jelas sekali di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada ayat yang demikian begitu banyak di Perjanjian Lama, baik di Perjanjian Baru. Ada saling kait-mengkait. Tapi satu sisi, kita tidak beribadah bukan berarti kita pengecut. Kita tidak beribadah di dalam gereja bukan berarti kita tidak memiliki iman yang kuat. Tetapi setiap orang yang beribadah di dalam gereja ataupun di luar sana, baik di rumah-rumah, engkau memiliki iman yang kuat. Engkau memiliki iman pengharapan dari Tuhan. Tapi hari ini saya ingin katakan, mari kita sama-sama mulai menghormati pemerintah. Dan Alkitab katakan, jikalau engkau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, mungkin kita bisa katakan, oke, kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi semestinya yang kita harus tahu, Alkitab katakan, ketika kita mulai menghormati pemerintah yang bisa kita lihat, berarti kita bisa juga menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kau mengatakan, kalau engkau katakan aku menghormati Tuhan, tapi yang kelihatan saja engkau tidak bisa menghormati? Tapi istimewa hari ini saya katakan, walaupun kau bergereja hari ini beribadah, bukan berarti imanmu raksasa. Bukan berarti engkau beribadah di dalam rumah, berarti bukan gerejamu, ataupun di dalam rumahmu beribadah engkau memiliki iman yang kerdil dan kecil. Tidak ada yang hebat. Baik engkau bergereja pada waktu hari ini beribadah di gereja ataupun di rumah, tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Hari ini ingin saya sampaikan, Alkitab katakan bahwa di Amsal 27 ayatnya ke-12, kalau orang yang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Lalu Amsal mengatakan pasal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Hal ini bukan berarti kita menjadi pengecut. Ketika pemerintah mengatakan, ayo selama 14 hari kita mulai mengisolasi diri agar kita memperkecil, yaitu segala penyakit, yaitu dikatakan virus, supaya jangan menyebar. Tapi satu hal, bukan berarti gereja tutup. Kalau gereja tutup, jangankan orang-orang yang mulai berteriak untuk gereja harus buka, saya sendiri pun akan langsung berhadapan dengan pemerintah.
Karena gereja tidak bisa ditutup. Namun ini adalah sesuatu pemberitahuan, memberi arah agar kita bijaksana. Dan saya menghormati pemerintah. Tadinya hampir saya katakan, udah enggak, iman kita pokoknya beribadah saja. Tapi ketika pada waktu saya lebih banyak di hadirat Tuhan, Tuhan berbicara, kalau engkau taat kepadaku yang tidak kelihatan, semestinya yang kelihatan pun kau harus taat. Dan saya harus belajar itu. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, firman Tuhan yang sangat singkat. Saudara mendengar di rumah dan dimanapun saudara berada, baik orang percaya. Dan saya katakan, virus corona, virus yang hari-hari ini yang kita sudah dengar, sebenarnya tidak menakutkan, tetapi harus tenang, harus waspada, tidak perlu menakutkan. Karena ketika pada waktu saya membaca tentang mulai dari Kejadian, mulai dari Keluaran, ada banyak hal yang sebelum masa-masa sekarang ini sudah ada banyak penyakit-penyakit, termasuk penyakit sampar. Lalu dikatakan penyakit-penyakit usus yang dahsyat, penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit di tengah-tengah malam, penyakit-penyakit kulit badan yang bengkak-bengkak, bintit-bintitan. Lalu dikatakan panau atau panau katanya. Dia itu dikatakan bintil-bintilan. Lalu dikatakan kembali di Imamat, dikatakan ada penyakit kulit yang busuk, yang sangat menakutkan. Lalu ada penyakit-penyakit yang begitu menular, kusta dan sebagainya. Dan kusta dulu dikatakan sangat menakutkan. Bahkan bisa dikatakan hal itu membuat orang menjadi takut mendekat orang tersebut, karena dikatakan menjangkit virusnya. Tapi lama-kelamaan ada banyak orang yang duduk sama dengan orang penyakit kusta. Dan ada banyak orang yang mulai sekarang ini kita lihat ada orang duduk bersama-sama juga penyakit AIDS yang dulu ditakuti dan semuanya, yang membuat kita menjadi sangat merinding mendengarkan virus-virus ini. Tapi ketika pada waktu kita mulai mendengar virus corona akan terjadi seperti ini, sudah ada di Alkitab. Bahkan ada dikatakan sakit demam. Di Ulangan 28 dikatakan dihajar dengan batu kering, demam, lalu sakit radang, keringat, hama dan sebagainya. Sudah terlalu banyak virus yang harus kita pelajari di Alkitab. Tapi Tuhan menghalau semua orang-orang percaya. Tuhan menjaga orang-orang percaya. Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita. Tetapi hari ini ingin saya sampaikan kepada saudara yang ada di rumah, ada virus yang paling kita takuti di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, ada virus yang paling bahaya di dunia ini. Ayo sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan. Virus yang paling bahaya di dalam dunia ini, yaitu di 1 Timotius 6 ayat keempat. 1 Timotius 6 ayat keempat. Saya akan baca ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 4, dia katakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyakit atau virus yang paling bahaya itu bukanlah virus corona. Virus corona memang belum ada untuk mendapatkan pengobatan, tapi Kristus yang sudah mati di kayu salib dapat bisa menghancurkan segala penyakit apapun. Dia melindungi kita, dia menjagai kita. Tapi satu hal yang paling bahaya hari-hari ini adalah ketika kita mulai mengetahui ada virus yang paling bahaya. Yang paling bahaya adalah virus berlagak tahu. Kita merasa lebih tahu daripada dokter, kita merasa lebih tahu daripada pemerintah, kita merasa lebih tahu daripada orang lain, kita lebih merasa tahu daripada pendeta, kita merasa lebih tahu, sok tahu. Tapi ketika kita berada di hadirat Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, sujud di hadirat Tuhan, saya juga mulai menyadari. Ketika Titus saya baca di kitab Titus, saya berkata, ampuni aku Tuhan. Karena Alkitab Titus mengatakan sangat jelas,
Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat, siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Pemerintah melakukan hal yang baik. Setiap orang yang melakukan baik, kalau itu pun atasan kita yang melakukan baik, kita tunduk. Selama hal itu yang baik, kita tunduk. Makanya kita jangan sok tahu. Saya belajar jangan sok tahu. Saya sujud di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ketika itu Tuhan mulai berbicara kepada saya. Dia katakan, engkau sudah taat kepadaku. Engkau mengasihi aku. Tetapi hari ini aku sedang membuat ada banyak orang, bahkan gereja-gereja, orang-orang percaya. Aku sedang menguji hatinya. Di mana ketaatan mereka yang kelihatan. Saya belajar. Saya katakan, saya minta apa? Semua secara dokter kita sudah lakukan untuk mengantisipasi virus. Bahkan gereja ini tidak kekurangan apapun untuk kita bisa mengantisipasi virus. Bahkan baru-baru ini saya pulang dari Malaysia membawa satu alat untuk mendeteksi wajah kita ada kuman-kuman atau tidak. Bahkan kalau secara jujur, saya baru seminggu lalu pulang dari Malaysia. Saya ketemu sama orang Vietnam, saya ketemu sama orang Kamboja, saya ketemu sama orang-orang yang ada di sana Thailand, saya ketemu sama orang beberapa Asia. Mungkin saya nggak tahu apakah mereka pembawa virus. Kami bersama-sama makan, kami sama-sama ketawa, kami sama-sama bersalaman. Kalau bicara tentang mati, mungkin saya sudah mati. Tapi anugerah Tuhan menolong kita semuanya. Tidak ada kekebalan dalam tubuh kita kalau bukan darah Yesus yang menolong hidup kita. Sekali katakan, kalau dimanapun mati, kita bisa mati. Kematian itu cuma sarana. Ada orang mati sarana tabrakan. Ada orang mati sarana yang bisa sakit. Ada orang mati sarana yang bisa melakukan ada banyak hal. Tapi hari ini saya katakan, jangan takut mati. Yang perlu engkau takuti ketika engkau hidup di dalam dosa. Hari ini saya sampaikan bahwa virus yang paling bahaya adalah yang pertama, berlagak tahu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Kita bukan dokter, kita bukan ahli virus. Maaf, saya harus katakan seperti ini. Mungkin yang kita semprot, mungkin yang kita katakan kita bersihin semuanya, virus mati. Belum tentu mati. Yang saya terlalu yakin ketika kita sujud di altarnya, menyembah Tuhan, darah Yesus menutup bungkus kita, menjaga kita, memproteksi hidup kita. Kalau saudara selanjutnya saudara baca tadi di 1 Timotius 6 ayat 4, penyakitnya ialah mencari-cari soal yang bersilat kata. Akhirnya virus ini mulai menyebar. Lalu dikatakan yang menyebabkan, lalu dikatakan muncullah virus kedengkian, muncullah virus curiga, citra, fitnah, mungkin sampai efek sampai dikatakan kecemburuan. Dan virus ini akan mulai bekerja kuat kepada semua orang. Dan akhirnya virus curiga, kita mulai mencurigai. Pendeta sana kita curigai, jemaat sana kita curigai, sinode sana kita curigai, pemimpin kita curigai, orang yang memiliki gereja besar kita curigai, orang yang memiliki gereja kecil kita curigai. Kenapa? Ini virus yang paling bahaya. Virus yang paling bahaya adalah virus yang mulai ada manifestasi dalam diri kita, yaitu kecemburuan. Akhirnya membuat cedera, fitnah. Dan ini membahayakan. Ketika kita mulai memfitnah seseorang, membuat kata-kata keluar, itu yang membahayakan hidup kita. Saya katakan hari ini, kita nggak sebagai orang percaya, engkau yang ada di rumah, jemaat Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Extraordinary Generation Youth Ministry, jangan kita berlagak tahu.
Kalau kita tidak tahu, ayo kita datang di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahu, ayo kita belajar. Dan kita belajar pun kita harus tanya kepada Tuhan. Jangan segala sesuatu yang kita dengar, jangan segala sesuatu yang kita dapatkan, kita telan begitu saja. Sedangkan ilmu pengetahuan apapun semuanya Tuhan yang punya. Mari datang kepada Tuhan sehingga hati kita tenang, sehingga kita mulai mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara, virus yang paling bahaya ini adalah virus kecemburuan, virus kepahitan. Ketika cemburu, meningkat lagi frekuensi virusnya. Dari curiga, menfitnah, mulai cemburu. Jadi setiap ada orang lihat berhasil, dicemburukan. Setiap ada orang yang diberkati, dicemburukan. Setiap ada orang yang mengalami pekerjaan Tuhan semakin maju, dicemburukan. Kalau ketika waktu orang itu mendapat berkat, dicemburukan. Nah, virus ini akan terus mulai bergerak. Akhirnya kecemburuan ini mulailah kita mengeluarkan kata-kata gosip, kata-kata yang tidak benar, dan kata-kata ini menjadi borok. Itu yang membahayakan daripada virus corona. Kalau engkau sudah memfitnah orang, kalau engkau sudah mulai cemburu dengan orang lain, kalau engkau sudah mulai menggunakan kata-kata yang tidak enak di luar sana, engkau mulai membicarakan semua tentang hal-hal yang engkau sok tahu, belagak tahu, maka engkau akan melihat virus ini mulai berkembang dari telinga ke telinga satu, dari mulut ke mulut satu, terus mulai berkembang, dan itu membahayakan hidupmu. Hari ini saya katakan kepada saudara, ayo sama-sama kita bersihkan ini. Kita bersihkan virus gosip, bersihkan virus berlagak tahu, virus segera mengambil kata-kata, mengambil dan menjelekkan orang, berkata-kata mulai mencurigakan orang. Ingat, kalau orang berhasil, engkau juga harus bersuka cita. Terima kasih Tuhan dia berhasil. Kalau orang itu bersuka cita, kalau orang itu bisa jalan-jalan, kalau orang itu dapat berkat, terima kasih Tuhan. Sahabatku, temanku, orang itu diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan, kalau engkau duduk dengan orang yang sedih, yang berduka cita, berduka citalah. Kalau engkau duduk dengan orang yang bersuka cita, bersuka citalah. Artinya, engkau harus punya hati seorang hamba, hati seperti Kristus. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, ayo kita stop virus-virus yang sekarang bekerja ini. Jangan kita merasa sok tahu, belagak tahu. Jangan kita saling menggosip, jangan kita saling mencurigai satu sama lain, jangan kita saling cemburu, jangan kita saling mengeluarkan kata-kata yang membuat orang itu jadi lemah. Perhatikan hari ini, saya ingin memberikan kepada saudara solusi men-stop virus hari-hari ini. Haleluya. Hari ini dengan sistem yang kita buat, virus corona pun bisa stop. Virus yang membahayakan dunia pun bisa stop. Hanya ketika kalau saudara memahami firman Tuhan yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sama-sama kita membacanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hal pertama, menjadikan Allah di dalam hidup kita untuk men-stop virus-virus yang ada. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup dalam keseimbangan. Itu yang pertama, untuk engkau men-stop virus-virus. Virus-virus yang ada saat ini. Virus itu corona, mau itu virus Mercedes, mau itu virus BMW, mau itu virus apapun yang ada dalam hidupmu.
Apalagi virus bahaya. Baik itu virus yang namanya gosip, virus curiga, virus berlagak tahu, virus cemburu. Oh, bisa stop dengan cara apa? Pertama, hidup dalam keseimbangan. Amin. Jadi ketika kita hidup dalam keseimbangan, perhatikan baik-baik. Kasih makan rohmu. Makanya dikatakan semoga roh. Kasih makan rohmu. Bagaimana cara kasih makan roh? Baca firman Tuhan setiap hari. Proklamirkan, perkatakan, deklarasikan firman Tuhan yang saudara sudah dapat setiap hari masuk di dalam pikiranmu, masuk di dalam hatimu, sehingga imanmu semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin semangat dan hidup mengalami kemenangan. Lalu bukan hanya baca Alkitab, doa, menyembah Tuhan. Nah, ini engkau sedang memberikan makanan rohmu. Alkitab mengatakan 1 Korintus mengatakan sangat jelas, berbahasa rohlah engkau, karena waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Bahasa roh membuat engkau supaya memiliki stamina roh yang makin berkuasa di dalam dirimu. Kasih makan rohmu. Ini keseimbangan. Lalu selanjutnya apa? Beri makan jiwamu. Karena dikatakan semoga roh, jiwa. Beri makan jiwamu. Jiwa itu supaya tenang, supaya jangan ada perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan yang datang dari si jahat. Karena dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Berikan makanan. Dengan cara bagaimana kau memberikan makanan? Caranya sangat gampang. Bangun pagi, coba belajar juga dengan firman Tuhan. Bangun pagi, dengarkan pujian penyembahan. Dan bangun pagi, dengarkan lagu-lagu. Karena apa yang kau dengar, apa yang kau lihat mempengaruhi perasaanmu. Kalau kau terlalu banyak mendengar kata-kata media, mempengaruhi perasaanmu. Tapi kalau kau dengar apa kata Tuhan, kata Tuhan itu mempengaruhi perasaanmu. Kalau kau mendengar pujian-pujian dangdut, kau mendengar pujian-pujian dari dunia, engkau akan mempengaruhi perasaanmu. Tapi kalau kau menyanyi dengan nyanyian pujian rohani, menyembah Tuhan, mempengaruhi perasaanmu juga. Jadi stop. Untuk sering kau mendengar lagu-lagu yang bukan lagu-lagu rohani, bukan berarti tidak bisa, tapi stop. Perbanyak makanan jiwamu. Karena kita mengatakan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Dan bicara tubuh, jaga kesehatanmu. Bagaimana jaga kesehatanmu? Walaupun virus ada, ketika engkau tidak jorok, kalau virus itu datang, imunmu ada, engkau bisa bertahan. Karena imun itulah yang akan berdiri dan akan menghajar virus itu. Sekali saya katakan, virus bisa saja kapanpun masuk. Saudara nggak usah jauh-jauh, dan kita jauhkan, kita doakan tidak mendekat virus corona. Misalnya saudara dapat virus influenza. Ketika saudara dapat virus influenza, flu, pilek, imun kita akan bangkit dan melawan virus tersebut. Dalam beberapa hari, lalu virus itu akan kalah. Kenapa? Imun kita muncul dan bangkit dan menghajar virus-virus itu. Dan bangkitkan kesehatan ilahi dalam hidupmu. Jaga tubuhmu. Jangan mabuk-mabukan, jangan merokok, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal percabulan dalam dirimu, jangan hal-hal kenajisan dalam hidupmu. Tapi jaga kebersihan cara makanmu. Jangan rakus. Ketemu di satu tempat, makan banyak-banyak, sepertinya kayak gak pernah makan saja. Bikin malu-malu Tuhan. Makan secukupnya. Kalau kamu mau puas, makan di rumahmu lah. Artinya, jaga keseimbang, sehingga tidak mempermalukan nama Tuhan kita. Jaga kesehatanmu. Kalau kita sudah tahu bagaimana jaga kesehatan, cuci tangan. Cuci tangan. Setengah jam sekali minum 1 deguk, minum 1 jam sekali, minum banyak-banyak, nggak masalah. Engkau harus jaga tidurmu bagaimana. Minimal hari-hari ini kau bisa tidur 8 jam lah. Kau boleh tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam.
Engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Engkau bisa bergerak badanmu, olahraga walaupun nggak keluar. Engkau bisa bergerak di tempat tidur kah, di kamarmu kah. Lakukan sesuatu. Ini jaga keseimbangan. Kalau engkau tidak misalnya memiliki uang dan sebagainya, udah apa yang ada buah-buahan engkau bisa makan. Engkau bisa makan sayur-sayuran. Apalagi selama 14 hari ini sangat luar biasa. Engkau lebih banyak makan sayur-sayuran, banyak makan buah, silakan. Tapi ketika engkau ada punya uang, jangan pelit pada dirimu. Engkau bisa beli vitamin. Vitamin apa? Bisa vitamin C, vitamin E untuk menambah kekebalan tubuhmu, imunmu kuat. Artinya kita sedang melakukan yaitu keseimbangan. Ada 3 tadi. Kita jaga keseimbangan. Di balik jaga keseimbangan, roh kita jaga sehingga kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak bisa menerobos hidup kita. Kita jaga jiwa kita supaya perasaan kita jangan merasa perasaan tidak tenang lagi, mengalami panik dan takut dan sebagainya. Dan tubuh kita juga kita jaga. Amin. Dan selanjutnya saya ingin berikan untuk kita akan melihat dan menghancurkan virus-virus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini. Bukan hanya hidup dalam keseimbangan yang pertama, tapi hidup yang kedua yang kita harus lakukan, hidup di dalam kebenaran. Bicaralah A di atas A, bicaralah tidak di atas tidak. Kalau kita hidup benar, artinya kita punya standar. Kita pasang standar kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kekudusan. Kekudusan itu apa? Kekudusan itu adalah ketaatan. Kalau engkau bicara tentang kebenaran, Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Cari tentang kebenaran Allah. Tapi Alkitab juga mengatakan, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus. Tapi Alkitab juga mengatakan, waktu engkau mencari kerajaan Allah, harus bersama-sama dengan kebenaran. Kalau engkau mencari kerajaan Allah, harus juga hidup dalam kekudusan. Engkau bisa berkata, Bapakku di dalam surga, dikuduskan namamu. Kalau Bapakmu dikudus di surga, engkau memanggil Bapakmu yang kudus di surga. Jaga kekudusanmu sebagai anak. Bapakmu di surga, engkau di bumi, jaga kekudusanmu, jaga kebenaran yang ada dalam hidupmu. Berbicara kebenaran berarti berbicara tentang ketaatan. Ketika engkau taat, semua apapun mata rantai iblis dipatahkan. Mata rantai virus-virus dihancurkan. Bahkan mata rantai yang saya katakan virus yang paling bahaya, yaitu virus berlagak tahu, kecurigaan, cedera, kecemburuan, pertikaian, apapun namanya, Tuhan akan hancurkan itu. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Pagi hari ini saya katakan kepada saudara di rumah, saya tidak terlalu lama menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu Roh Kudus menjamah hidup. Tenanglah. Siapa sih tidak panik ketika melihat ada sesuatu yang membahayakan? Tetapi ketika waktu saya mengintrospeksi diri, ketika saya waktu membaca firman Tuhan terus, Tuhan banyak mengajar. Bahkan dia berkata, hambaku, ada banyak penyakit di sebelum saat ini. Beberapa abad yang lalu sudah ada penyakit. Bahkan batuk kering, bahkan demam, bahkan bintik-bintik mengeluarkan nanah. Bahkan yang paling aneh lagi, setiap orang yang minum air, bayinya mati. Ada banyak yang aneh-aneh terjadi. Bukan hanya itu, sakit sampar. Sampar ini adalah virus menyebar. Ada banyak yang menakutkan. Jadi ketika pada waktu di hadirat Tuhan, hampir berapa jam saya menangis terus di hadapan Tuhan. Saya katakan, ampuni hambamu. Kalau ada hati hambamu, ada ciut dan kecut. Saya belajar, dikatakan, ayo belajar untuk taat kepada Tuhan. Memang secara jujur, ketika pada waktu saya di Malaysia, saya tidak satu pun saya takut. Saya pergi ke restoran, saya pergi ke mall, saya pergi ke satu tempat hotel yang paling mewah. Kami bersama-sama, kami belajar, memegang darah, melihat darah, bersalaman, sebagainya. Tidak ada satupun ketakutan.
Tidak ada. Bahkan kami bersama-sama pulang, ada beberapa rombongan yang saya harus jaga mereka, yang saya harus pegang mereka karena mereka demam, ada yang muntah dan sebagainya. Tidak sedikit pun saya takut. Tapi ketika saya sampai di Indonesia, saya membaca media-media, saya membuka, karena ada waktu membuka WA, membuka Facebook, saya mulai tidak tenang. Ternyata Tuhan katakan, semakin banyak kau baca kabar-kabar dari dunia, itu mempengaruhi jiwamu. Hari ini saya merasakan bahwa jiwamu di rumah mengalami ketidaktenangan. Sampai kapan ini berlalu? Ingatlah, badai pasti berlalu. Tuhan masih punya mujizat. Pergunakan ini sebagai satu alat sepanjang hari dalam hidup kita untuk menghancurkan virus-virus yang ada dalam hidup kita, virus-virus yang ingin mendekat dalam hidup kita. Ingatlah, jadikan ayat ini, jadikan firman Tuhan hari ini adalah firman yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang memelihara kita. Dan saya harus katakan, ayo bersama-sama kita katakan bahwa hand sanitizer-nya Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Hand sanitizer kita untuk kita selalu bersih, hidup di dalam kekudusan. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Jadi kita tidak menjadi seperti orang aneh. Kita kemana-mana seperti orang aneh, ketemu sama orang seperti aneh. Iya, saya tahu ini virus adalah virus yang menjangkit. Tapi ingatlah, virus yang membahayakan adalah dosa. Virus yang menakutkan, yang membunuh, yang tidak bisa masuk ke surga adalah dosa. Kalau virus corona membuat saudara mungkin berjumpa dengan Tuhan dengan cepat, tapi saudara hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Tapi saya terlalu percaya pekerjaan hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia, bahkan dunia, belum selesai. Anak-anak Tuhan, engkau pun belum selesai. Hidupmu membawa dampak di mana adanya. Hidupmu sebagai tanda dan alamat. Hidupmu belum selesai. Mari kita bersama-sama menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita bersama Tuhan. Kalau sementara ini masih engkau dikatakan oleh pemerintah, ayo kurung diri dulu, di rumah dulu. Oke, lakukan saja, taat saja. Tapi bagaimana waktu kami bekerja ini, keuangan kami bagaimana? Saya tahu. Janda sempat saja Tuhan pelihara. Apa yang kekurangan kita, Tuhan pasti pelihara. Mungkin kau katakan, Bapak kan ada kerjaan. Tidak. Soal kerjaan ataupun ada kerjaan, orang punya tabungan banyak pun miliaran di bank. Ketika kalau wabah penyakit Tuhan sebaran di mana-mana, engkau juga tidak bisa menikmatinya. Tapi ketika engkau ada di hadirat Tuhan, sebutir nasi pun engkau bisa menikmatinya. Sebutir nasi pun engkau bisa melihat ada butiran-butiran nasi, bahkan lebih dari itu berkat Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Jangan takut, pegang firman Tuhan. Allah kita, Allah yang luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bahkan saudara yang ada di rumah-rumah, ayo sama-sama kita nyanyikan pujian ini, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebelum saudara kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama kita mau doa peperangan. Kita mau hancurkan semua yang membuat kita mengalami ketakutan, ketidaktenangan. Dan kita berdoa juga khusus buat Presiden Jokowi, bahkan semua menteri-menterinya dijaga oleh Tuhan. Biar lewat kejadian ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jadi bukti kebenaran.
Yesus, kami katakan berhentilah virus ini, melemahlah kekuatannya, melemahlah sengatnya di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengimpartasikan dan meminta dari surga memberikan imun kekuatan yang baru kepada setiap jemaat, kepada setiap orang percaya, kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Berikan imun dari surga, imun kekebalan yang kuat. Anugerah-Mu bekerja kuat. Dan kami berdoa juga buat pemerintah kami yang kami hormati, Bapak Presiden Jokowi Widodo dan wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan, menteri-menteri. Mereka sedang mengalami keletihan, mereka sedang mengalami capek, lelah menghadapi persoalan bangsa ini. Lalu tiba-tiba muncul penyakit virus ini, Tuhan. Belas kasihan-Mu atas kota kami, belas kasihan-Mu juga atas Indonesia, belas kasihan-Mu juga atas pemimpin-pemimpin pemerintah kami, sehingga mereka terjaga, terlindungi. Sehingga Tuhan tolong mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga virus apapun tidak lagi menjamah hidup mereka. Bahkan khususnya kami berdoa dan mulai mematahkan sengat-sengat iblis di dalam nama Yesus. Tidak boleh ada lagi kematian demi kematian, tidak boleh ada lagi yang menjangkit virus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mematahkan, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Stop dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jagai Tuhan pemimpin kami, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia. Jagai mereka, lindungi mereka. Gereja-gereja Tuhan jaga dan lindungi. Para hamba Tuhan, gembala-gembala dimanapun, jaga dan lindungi mereka. Biar hari-hari ini kami semakin bijaksana, semakin beriman, bukan dengan apa yang kami harus lihat, tapi tanpa kami lihat pun kami bisa percaya kepada Yesus yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat majelis pusat di GPDI, jagai dia, berikan hikmat akal budi. Kami berdoa majelis daerah yang ada di kota kami Sumatera Utara, jagai dia bersama keluarga dan anak-anak, lindungi dia. Kami berdoa Tuhan buat majelis wilayah, jagai dia, lindungi dia, sertai dia. Dan kami juga berdoa buat seluruh kami para hamba Tuhan, tidak terkecuali baik gereja besar, gereja kecil, perintisan, ataupun tidak sama sekali pun tempat beribadah. Jagai kami, kualitas kapasitas kami pasti sama ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Aku berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, tangan Tuhan, tangan yang luar biasa, mata Tuhan yang terus mengarahkan kepada hidupmu. Percayalah dan aku katakan di dalam nama Yesus, kelemahan apapun yang kau alami, Tuhan menjamah hidupmu. Kalau engkau susah, dia hiburkan. Kalau engkau lemah, dia kuatkan. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus dia sembuhkan. Kalau engkau kekurangan, Allah kita, Allah Jehovah Jireh, Allah kita, Allah Jehovah El Shaddai, semuanya dia bisa mencukupkan. Segala sesuatu dia sudah tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sudah hamba sampaikan. Biar seluruhnya beberapa menit ini semua kami dengar, siapapun yang mendengarkan video ini, aku memberkati mereka, dan mereka mengalami sendiri, dan mereka menikmati sendiri. Karena apa yang mereka percaya, mereka akan menerima. Apa yang mereka dengar akan membuat hidup mereka menjadi
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan. Mari sama-sama seluruh jemaat Tuhan, baik yang bersama-sama ada di pastor dan engkau yang ada di rumah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar berkat Tuhan mengalir atas hidup. Mari Tuhan, tanganmu sendiri yang memberkati mereka. Tanganmu sendiri yang terus memberkati hidup. Di dalam nama Yesus, hai seluruh umat Tuhan dan para pendengar dan engkau yang menonton juga, angkat tanganmu. Terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus menjaga hidupmu, yang menolong hidupmu, yang penuh kasih sayang, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menghibur engkau dimanapun kau berada. Dia tolong engkau keluar masuk pintu, naik turun kendaraan, dimanapun kau berada di rumah, dalam mengambil kegiatan apapun. Tangan Tuhan terus menjaga engkau dan melindungi engkau. Inilah waktunya Tuhan akan mulai memberkati engkau. Di saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan memberkati. Bukan hanya 30, bukan 60, bukan juga hanya 100. Bahkan Tuhan akan memberkati engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bahkan bisa melimpah, meluap. Bahkan semuanya itu bukan hanya untuk engkau, tapi hormati dia dengan harta bendanya, hormati dia dengan segala apa yang kau punya. Cintai dia lebih dari segalanya. Benci akan dosa, cinta melebihi dari segalanya. Cintailah Tuhan, terimalah berkat itu, dan segala kutuk tidak akan bisa mengikat engkau ketika kau percaya total kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pulanglah dan nikmati berkat Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan buat memberkati kita sampai kita ketemu di hari yang sudah ditetapkan. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Sekarang lebih banyak kita menutup mulut kita, lebih banyak kita menutup telinga kita, tapi lebih banyak kita melihat tentang firman yang hari-hari ini akan mulai bermanifestasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan saya dahsyat, Tuhan yang kau percaya itu Yesus Kristus pun dahsyat dalam dirimu. Engkau di rumah, kami pun ada di tempat ini, bahkan engkau pun ada di luar kota, bahkan mungkin ada di luar negeri. Saya katakan, Tuhan memberkatimu.